Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Adik-adik sahabat muslim dimanapun kalian berada, alhamdulillah kali ini kaum muslim berada di Emis Boarding Cisarua Puncak Bogor bersama para santri Rumah Cintaku dan juga mudir Emis Boarding Ustadz Roni Hafizahullah. Kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kaum muslim dan santri lagi berkunjung di Emis Boarding, Ustadz. Ya, kaum muslim. Senang sekali nih saat bisa berkunjung. Alhamdulillah. Nah, teman-teman semua, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan dengarkan tausiah dari mudir Emis Boarding, yaitu Ustadz Roni. Siap teman-teman? Siap. Dan juga buat teman-teman ada di rumah di seluruh Nusantara, kita simak baik-baik dan kita dengarkan pesan nasihat dari Ustadzuna, guru kita Ustadz Roni Hafizahullah. Silakan Ustadz Roni, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan adik-adik semuanya dari Rumah Quran Cintaku. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Adik-adik semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan di dunia ini kita pasti mencari yang namanya kesuksesan. Ya enggak? Ingin sukses? Sekarang Ustaz mau tanya, sukses yang diinginkan oleh Allah itu apa? Sukses dunia akhirat. Apa itu? Ketika Allah sebutkan di dalam Al-Quran, faman zuhziha anin nar, barang siapa yang diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah faqad faz, dan dimasukkan ke dalam surga, maka itulah yang dinamakan sukses. Ternyata sukses yang Allah sebutkan adalah ketika dimasukkan ke dalam surganya Allah. Semuanya ingin masuk surga? Ingin ya, insya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah rahmati berkahi kita semua dan dimasukkan ke dalam surganya insya Allah. Nah, untuk mendapatkan kesuksesan tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah rinci di dalam Al-Qur'an, terutama di dalam surat Al-Asr. Sudah hafal surat Al-Asr? Sudah. Sering dibaca? Sering. Hampir semua sekolah membaca surat Al-Asr. Kapan dibacanya itu? Setelah pulang. Masya Allah. Ya. Di dalam surat Al-Asr ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, diawali dengan sumpah wal asr, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia merugi. Merugi berarti tidak untung. Tetapi Allah jelaskan bagaimana cara tidak rugi dan bagaimana cara agar kita untung dan sukses dimasuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, illalladzina amanu. Apa itu? Yang pertama adalah orang yang beriman. Nah, untuk mendapatkan keimanan itu jelas caranya dengan cara menuntut ilmu. Tolabul ilmi. Jadi yang pertama untuk bisa sukses apa tadi? Tolabul ilmi. Ya, dengan menuntut ilmu kita akan bertambah imannya, makin kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, makin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat iman sebenarnya. Nah, jadi tolabul ilmi. Ilmu apa yang didapat? Yang dicari? Ilmu agama. Jelas. Ilmu agama. Ya. Apa pedoman agama Islam itu sendiri apa? Al-Qur'an. Nah, antum semuanya di sini belajar Al-Qur'an. Gampang atau susah belajar Al-Qur'an? Gampang. Siapa yang bilang gampang? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa belajar Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an dan menghafalkannya itu mudah. Ada yang tahu dalilnya? Walaqad. Ya keras. Ya. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min muddakir. Ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bahwa Al-Quran itu dimudahkan oleh Allah SWT. Dimudahkan untuk apa? Dimudah untuk belajar membacanya, dimudah untuk dihafalkan, dimudahkan untuk memahaminya. Cuman Allah balik tanya, fahal min
muddakir. Apakah ada orang yang mau mempelajarinya? Alhamdulillah antum semuanya ingin mempelajari Al-Quran. Ya enggak? Ya. Ya. Mau menghafalkannya, ya. Belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran, dan insya Allah juga belajar untuk mengamalkannya. Dan itu salah satu untuk mendapatkan ilmu agama tadi. Di mana tempatnya? Di rumah Quran itu. Saya di rumah Quran, di majelis taklim, kemudian di pondok-pondok pesantren. Pesantren saat ya. Ya, Iya. pondok pesantren. Ya, jelas untuk belajar agama ini kita harus fokus. Ya, niat ikhlas dulu ya, niat ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan fokus dan singkirkan semua yang menjadi halangan-halangan. Seperti apa halangan-halangan itu? Banyak sekali. Ya, yang jelas terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta hidayah agar diberi hidayah kepada kita semuanya. Ini yang pertama, yaitu apa syaratnya untuk sukses tadi? Ya, beriman dengan cara tolabul ilmi. Nah, tolabul ilmi itu hanya sarana. Tujuannya apa? Dari belajar ini tujuannya apa? Tujuannya wa amilus solihat. Ya. Belajar, kemudian yang kedua Allah sebutkan yaitu ilmu yang diajarkan itu diamalkan, yaitu amal soleh. Dan insya Allah di pesantren pun kita dilatih untuk beramal soleh, ya kan? Mulai dari bangun tidur, sholat berjamaah, kemudian halaqah Quran, menghafal Quran, itu kita dapati di pesantren dan di rumah Quran. Jadi itu kunci yang kedua, ya. Yang kedua adalah setelah ilmu, kemudian mengamalkannya. Nah, dan yang ketiga adalah watawasau bil haq, mendakwahinya. Mendakwahi ketika ilmu sudah didapat, kemudian diamalkan, kemudian didakwahkan, ajak teman-teman, minimal ajak keluarga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, ini salah satu perintah untuk mendakwahkan ilmu yang telah kita pelajari dan kita amalkan. Dan yang terakhir adalah, dan yang penting itu adalah watawasau bis sabr, yaitu sabar. Sabar dalam apa? Sabar dalam menuntut ilmu. Butuh sabar kan? Butuh sabar. Yang kedua, sabar dalam mengamalkan ilmu tersebut. Nah, itu sabar. Yang ketiga, sabar dalam mengajak dan mendakwahi ilmu agama yang telah kita pelajari. Nah, ketika 4 ini sudah bisa dan kita amalkan, insya Allah kita akan menjadi orang yang sukses. Yang Allah sebutkan sukses tadi yaitu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Nasihat yang sangat luar biasa. Paham Tom? Ikhwan? Adik-adik paham Tom? Nah, sekarang silakan Ustaz, izin kalau ada yang mau bertanya saja. Iya. Silakan bagi teman-teman adik-adik, ada yang ingin bertanya? Nah, Ustaz, izin tanya. Ya, silakan. Bagaimana caranya agar istiqomah dalam belajar dan tidak terpengaruh oleh gadget atau HP? Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bagaimana cara agar tetap istiqomah? Yang jelas, yang pertama adalah berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah yang membolak-balikan hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini yang jelas yang pertama. Yang kedua, jelas kita harus mencari lingkungan yang mendukung untuk istiqomah tersebut, yaitu selalu bergaul dengan orang-orang yang soleh, ya, menghindarkan hal-hal yang mempengaruhi kita seperti gadget itu. Ya, diantaranya adalah di rumah Quran atau di pesantren itu. Ya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah, terima kasih adik-adik dan juga Ustaz Rani, barakallahu fikum. Senang sekali kita bisa mendapatkan nasihat, tausiah, dan juga bisa berkunjung di sini, Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih juga Kak Muslim sudah hadir di pondok kita. Masya Allah, semoga nanti adik-adik tetap semangat belajar di rumah, baik di pesantren, ataupun di rumah tahfidz, rumah Quran, ataupun di mana saja. Yang penting kita tetap belajar agama dimanapun dan kapanpun. Barakallahu fikum. Ila liqa, insyaallah nanti kita akan bertemu
dan mendapatkan tausiah dari ustadz-ustadz yang lainnya di tempat sekolah sahabat kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.